Oke, kita lanjut sedikit ya terkait penggunaan software Wireshark ya. Wireshark. Saya ulangi konsepnya sedikit. Modelnya seperti ini, ada user, kemudian ini pengguna ya, ada pengguna. Kemudian di sini ada WiFi. Ini internet ya, ini internet. Ini ada WiFi atau access point. Kemudian ini internet. Kemudian ini masing-masing orang terkoneksi secara wireless. Ini adalah user misalnya ya. User 1 ini misalnya pengguna ya, pengguna Wireshark. Nah, seperti ini. Kemudian sini ada internet. Nah, prinsipnya itu Wireshark itu dia menunggunya di sini ya. Dia bisa memonitoring jaringan. Jadi kita harus terkoneksi pada satu titik yang sama. Seperti itu. Oke. Nah, kalau kasusnya saya ya, saya sekaligus usernya, kemudian saya memonitoring diri sendiri ya, Kemudian saya akan simulasikan nanti mengakses web. Ini saya beri tanda HTTP ya, bukan HTTPS. Nah, HTTP itu ketika kita mengirim datanya tidak terenkripsi ya, datanya tidak terenkripsi. Jadi saya akan mengakses domain ya, diakses domain. Saya akan mengakses domain ke sini, ini situs-situs testing sepertinya. Main ke sini. Kemudian nah gini ya. Saya akses domain. Kemudian saya akan login ya. Login dengan mengisi user dan password ke situs ini ya. Nah, seperti itu. Nah, kita akan memonitoring, jadi kita akan memonitoring aktivitas ini dengan tool Wireshark ini ya. Tool Wireshark ini. Nah, nanti Anda install, Anda cari di sini. Mana tadi? Ini ya. Wireshark download atau ketik aja di Google Wireshark download. Kemudian Anda install ya, setelah install Anda koneksi seperti biasa, koneksi ke WiFi dan seterusnya. Kemudian setelah berhasil connect internet, maka jalankanlah aplikasi Wireshark ini. Jalankan. Nah, di sini ada beberapa koneksi ya, yang bisa Anda pakai. Nah, kita memilih WiFi karena posisi WiFi itu ada di sini. Ya. Itu ada WiFi. Kalau Anda misalnya ngaksesnya pakai switch, ya pakai switch tidak pakai jaringan masuknya, maka pilih opsi lain. Nah, misalnya nanti ada Ethernet dan seterusnya. Cuma yang terbaca di sini WiFi karena saya pakai WiFi. Kita klik 2 kali saja. Nah, seperti ini. Ya. Nah, semua aktivitas yang ada di jaringan tersebut akan termonitoring ya. Tapi termonitoring bukan berarti Anda bisa dengan leluasa sudah mengetahui, tidak, karena ya
ada data-data yang dienkripsi seperti itu. Tapi paling tidak Anda mengetahui bahwa dari sini kita bisa ya mendapatkan beberapa informasi-informasi umum ya terkait dengan lalu lintas data yang ada dalam aliran ini. Nah, seperti jadi kalau Anda mencoba coba sendiri aja ya, buat sendiri jaringan, jangan membuka jaringan orang lain. Seperti. Nah, kemudian IP saya itu adalah ini. Ketik saja ipconfig kalau mau cek IP-nya. Cari saja ini ya, wireless LAN saya terkoneksi dengan IP saya 192.168.103. Oke. Nah, kemudian ya misalnya ini orang sudah kita monitoring ya, kita sadap. Misalnya saya mengunjungi ini, ceritanya saya yang disadap. Saya yang menyadap, saya yang disadap. Ya, saya sendiri ya, pakai situs tersebut. Ini saya login ya. Login pakai ini tadi. Saya login. Kemudian saya ngisi username misalnya Adi ya. Passwordnya Adi. Ini saya tidak punya akun, saya cuma ketik aja sebagai contoh. Kemudian pilih login. Oke. Setelah itu kalau misalnya sudah Anda akses, Anda bisa stop supaya informasi tidak terlalu banyak. Stop ini artinya kita berhenti untuk memonitoring. Ini. Nah, ini sudah banyak informasi. Ya. Nah, untuk memahami ini silakan Anda baca nanti, browsing ya. Cari lebih dalam. Ya, kalau mau lihat komunikasi saya ini dia ya. IP saya 103. Ini. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan tadi ya. Nah, ini kan banyak ini, kita harus filter. Salah satu filter yang bisa digunakan adalah dia menggunakan protokol apa. Di dalam kasus ini saya menggunakan protokol HTTP. Seperti itu. Nah, setelah difilter maka Wireshark ini hanya akan menampilkan komunikasi ya menggunakan protokol HTTP seperti ini. Ya, jadi ini ada banyak koneksi. Ya, data ini semua data ini. Ya, coba kan datanya mungkin masih perlu dianalisa lebih lanjut. Yang jelasnya paling tidak kita sudah ada informasi-informasi umum. Nah, biasanya username dan password itu termonitoring di HTTP pada bagian ini. Anda cari post ya, Anda cari post seperti ini. Kalau sudah Anda klik dua kali kemudian cari pada bagian kalau ini muncul informasi di sini cari pada bagian ini HTML form URL encode ya. Nah, ini tadi ini yang saya ketikkan tadi. Jadi Adi, username-nya Adi, password-nya Adi. Nah, seperti itu ya. Jadi ini kalau menggunakan protokol HTTP itu password kita apa yang kita isi itu muncul secara dalam tanda kutip telanjang ya. Maksudnya apa yang kita ketik yaitu yang terkirim di data apa adanya seperti itu. Itu HTTP. Makanya dikembangkan lagi ada yang namanya HTTPS. Nah, seperti ini. Tambahan S di belakangnya. Artinya dia nanti sudah terenkripsi. Data ini sudah terenkripsi, diubah. Ya. Nah, cuma kita konsen ke HTTP dulu untuk membuktikan saja. Nah, sampai tahap ini sebenarnya itu username dan password saya sudah kelihatan. Makanya hati-hati kalau Anda misalnya membuka mobile banking Anda atau user dan password Anda itu jangan pakai WiFi umum ya. Kenapa? Karena potensi untuk dilihat itu lebih besar. Saya katakan bahwa keamanan itu ada banyak aspek ya. Ada banyak aspek walaupun bisa kelihatan tapi biasanya ada perlindungan dari sisi aplikasi ya.
Ya, artinya mobile banking itu tidak segampang itu kita bobol. Tapi untuk mengurangi resiko, ya jangan Anda membuka misalnya menggunakan WiFi umum karena mereka bisa dimonitoring ya dengan cara seperti ini. Nah, saya hanya memperlihatkan sedikit saja. Jadi ini contohnya ya, bahwa inilah yang dimaksud dengan proses monitoring atau menyadap, memata-matai ya. Jadi mana tadi teori kita? Tadi ada teori di sini. Ini ya. Jadi tadi kita ada pembahasan tentang mana tadi? Analisis penyamaran, penolakan, bukan di sini ya. Play, penolakan, modifikasi. Sebentar ya. Oke, nanti Anda cari di sini ya. Anda carinya di sini pada bagian skema serangan halaman 32. Itu ada item tentang skemanya itu berupa serangan pasif. Serangan pasif itu terbagi lagi menjadi beberapa jenis ya. Ini beberapa model ya. Yang pertama yaitu penyadapan, kemudian rilis konten pesan, kemudian ada analisis lalu lintas. Nah, analisis lalu lintas itu kira-kira seperti ini prosesnya. Jadi bagaimana orang lain itu memonitoring lalu lintas yang ada dalam satu jalur komunikasi. Seperti itu. Nah, saya hanya memberikan contoh kecil saja ya. Nanti Anda kembangkan banyak di internet. Yang penting saya sudah menjelaskan satu aspek menjelaskan satu contoh ya. Satu contoh. Nanti kalau Anda misalnya tertarik ya ketik saja kata kuncinya itu monitoring traffic dengan wire. Nanti akan muncul kata kuncinya. Ini analisis lalu lintas jaringan menggunakan WireShard. Ya, ini cara tadi ini yang saya contoh tadi ya, bagaimana monitoring HTTP seperti itu. Makanya sebisa mungkin Anda menghindari web yang menggunakan HTTP only ya, atau kalau mau akses pakai HTTP gunakan saja jalur pribadi ya, pakai HP menggunakan jalur pribadi, jangan pakai akses point umum seperti itu. Oke, saya tutup saja. Nanti Anda lanjut dengan eksplorasi, silakan cari sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.